Nyata tidak, jika sebagian masyarakat di Indonesia masih mempercayai dunia perdukunan, alih-alih berobat ke dokter, mereka justru konsultasi kepada orang yang dianggap sakti dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara mistis. Tidak hanya untuk berobat, bagi mereka, dukun adalah tempat mengadu segala persoalan hidup, dari mulai masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya. Praktik perdukunan sendiri sudah dikenal sejak pra-Islam. Dalam bahasa Arab, dukun diistilahkan dengan kahana, yang diartikan menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya. Dan orang yang melakukan praktik perdukunan dinamakan kahin. Imam An-Nawawi membedakan istilah kahin dengan arraf. Kendati demikian, kita sama-sama haram untuk mempercayainya. Menurut Imam An-Nawawi, kahin adalah orang yang dianggap sakti karena mampu mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang pada umumnya. Seorang dukun biasanya mengklaim bisa membantukan jin untuk melancarkan aksinya. Sementara arraf adalah orang yang dianggap sakti karena mengklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri, sesuatu yang hilang, dan hal-hal semacamnya. Qadiyat menegaskan, semua jenis dukun tersebut bertentangan dengan syariat dan kita haram untuk mempercayainya. Dalam beberapa kesempatan, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan larangan mempercayai dukun. Salah satunya adalah sabda beliau yang menyatakan, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila." Yang artinya, barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu perkara, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Maksud hadis ini adalah orang yang berkonsultasi kepada seorang dukun tidak akan mendapatkan pahala salatnya selama 40 hari. Status salatnya tetap sah, sehingga tidak ada kewajiban mengqadainya. Seperti orang yang sholat di tempat hasil ghasab, sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala ibadahnya. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, orang yang berkonsultasi ke dukun atau peramal kemudian mempercayai ucapannya, maka ia telah dianggap kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammad." Yang artinya, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi mengatakan, jika seorang meyakini seorang dukun mampu mengetahui hal-hal gaib tanpa perantara apapun, maka orang tersebut dianggap kafir. Akan tetapi, jika ia meyakini pengetahuan dukun tentang perkara gaib tersebut melalui perantara jin yang telah mencuri dengar dari malaikat, maka tidak sampai kafir. Pada prinsipnya, tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, jika ada orang yang mengaku sakti dan bisa mengetahui hal-hal gaib, maka perlu dipertanyakan. Kendati demikian, Allah juga telah memberi kemampuan kepada orang-orang khusus untuk mengetahui sebagian perkara gaib, seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang saleh melalui ilham. Dalam Al-Quran disebutkan, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Yang artinya, dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridainya.
maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengetahui hal-hal gaib, kecuali orang-orang yang Dia kehendaki seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang saleh melalui ilham. Sehingga kesimpulannya, sebagai muslim kita haram mempercayai dukun, karena hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib. Jikapun ada orang yang mengaku bisa mengetahui hal gaib, maka perlu dicermati terlebih dahulu kepribadiannya.